Polres Metro Bekasi Kota meringkus marbot masjid berinisial R tersangka kasus pencabulan remaja berusia 13 tahun di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. R dihadirkan dalam gelaran konferensi pers di Aula Mapolres Metro Bekasi Kota pada Jumat 31 Desember. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yusuf. Ya Yusuf, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan seperti apa kronologi kasus pencabulan ini. Baik, selamat sore Tribuners. Baru saja Polres Metro Bekasi Kota kembali meringkus tersangka kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum marbot masjid berinisial R. Tersangka merupakan marbot masjid yang juga sekaligus mengajar mengaji anak-anak di lingkungan setempat. Adapun korban berusia 13 tahun, perlakuan cabul dilakukan sejak Agustus 2021 lalu. Kemudian setelah kejadian itu, korban sempat bercerita ke sejumlah rekan-rekannya yang juga remaja masjid dan juga murid dari pengajian di masjid tersebut. Setelah itu orang tua korban sempat mendapati anaknya menangis, lalu ditanya oleh ibu korban dan disitulah korban berani bercerita bahwa telah dilakukan pencabulan oleh seorang oknum marbot masjid berinisial R. Adapun setelah itu ibu korban langsung melapor ke Polres Metro Bekasi Kota dan pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan meringkus tersangka di kediamannya di daerah Bekasi Selatan. Adapun setelah diringkus, tersangka dikenakan pidana dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun atau denda 5 miliar. Begitu, Mi. Ya, kemudian apa yang melatar belakangi tersangka melakukan aksi ini? Adapun dari keterangan Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloysius Supriyadi, tersangka ini merupakan seorang pria lajang yang bekerja sehari-hari sebagai marbot masjid dan juga mengajar mengaji anak-anak. Dia diketahui memiliki motivasi melakukan pencabulan karena tidak memiliki hasrat untuk menyalurkan hasrat seksualnya, begitu. Ya, kemudian bagaimana terkini kondisi korban seperti apa, Yusuf? Berdasarkan keterangan dari ibu korban yang sempat dijumpai Tribun di Polres Metro Bekasi, adapun kondisi korban pasca kejadian pencabulan ini, remaja berusia 13 tahun ini mengalami trauma yang cukup serius. Adapun sehari-hari biasanya korban merupakan pribadi yang riang dan juga diketahui merupakan seorang ketua kelas di sekolahnya. Adapun guru dari sekolah korban sempat menceritakan kepada orang tua bahwa terdapat perubahan perilaku ataupun sikap yang ditunjukkan oleh korban setelah kejadian pencabulan. Dia cenderung pendiam dan juga memurung dan memilih untuk mengurung diri di dalam rumah. Adapun kondisinya juga sudah tidak lagi berani ataupun tinggal di lingkungan tempat dulu dia bersama pelaku itu mengajar ngaji, begitu. Baik, terima kasih Yusuf atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Metro Bekasi Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Awalnya pelapor melihat korban sedang menangis. Kemudian pelapor pun bertanya kepada korban kenapa menangis, dan korban bercerita bahwa pelaku telah menyuruh korban memegang kemaluan daripada pelaku. Selanjutnya pelaku menyuruh korban melakukan kegiatan oral pada alat genital tersangka. Ini diketahui oleh pelapor, kemudian polisi melakukan tindakan penyelidikan, kemudian gelar perkara, melakukan penyidikan dan menyita barang bukti. Pada Kamis kemarin tanggal 30 setelah ada 2 barang alat bukti yang cukup, kemudian polisi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Untuk tersangka
tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sesuai pasal 82 ini dikenakan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Motifnya masih sama, 3 orang ini merasa tidak ada penyaluran hasrat seksual sehingga yang bersangkutan melakukan tindakan penyalahgunaan perilaku terhadap korban. Ini tidak ada, untuk yang di Marbot ini tidak ada iming-iming uang ataupun janji-janji tidak. Sementara kita akan lidik yang ada baru ini, kita akan kembangkan apabila ada korban-korban lainnya yang sebelumnya menjadi korban daripada perilaku tersangka. Kami juga berharap kerjasama, keterbukaan informasi, keberanian daripada korban untuk melaporkan apabila menjadi korban daripada perbuatan cabul. Iya, yang menjadi korban adalah murid mengaji daripada pelaku. Ini termasuk korban hanya laki-laki? kegiatan oral. Oral. Sementara yang kita dari hasil visumnya nggak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.